Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan membahas materi mengenai logika informatika ya. Dimana dalam materi ini saya akan memfokuskan pada materi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Ya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Oke, sebelum kita masuk ke dari materi yang tadi saya sampaikan, kita perlu tahu dulu apa itu logika informatika itu ya. Yang pertama adalah logika. Ini pengertian dari logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarikan kesimpulan yang abstrak. Nah, di sini untuk logika ini adalah metode atau teknik ya. Ini nanti kita akan ada penalaran ya, menuju nanti terakhirnya kita akan menarik kesimpulan, di mana kesimpulan itu nanti menjadi sebuah hasil yang merupakan hasil yang abstrak ya, abstrak berarti sesuai dengan teori-teori nanti yang akan kita pelajari. Sedangkan ilmu logika sendiri ini nanti berhubungan dengan kalimat-kalimat ya, atau istilahnya adalah argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini nanti pada ilmu logika ini ya, terutama di ilmu logika informatika, nanti kita akan meneliti atau melihat dulu kalimat-kalimat atau argumen, atau mungkin nanti lebih tepatnya pada sebuah pernyataan. Nah, pernyataan nanti pengertian pernyataan itu apa dan sebagainya, nanti kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah pengertian dari logika dan ilmu logika sendiri tadi yang yang akan dibahas itu mengenai apa saja ya. Kita langsung untuk yang selanjutnya. Nah, tujuan dari info logika ini adalah untuk memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar atau tidak atau salah ya. Jadi nanti kita akan menentukan apakah benar atau salah, dan ini biasanya nanti tidak mengambang antara benar atau salah. Ini harus apakah benar atau salah itu harus pasti. Nanti akan dipelajari pada ilmu logika ini. Nah, pelajaran logika ini difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Kemudian itu pernyataan itu apa, kalimat itu apa dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, next. Nah, di sini ada pernyataan. Ya, pernyataan atau istilahnya adalah proposisi. Sebelum kita menuju ke pernyataan, kita pelajari dulu apa itu pengertian dari kata dan kalimat. Nah, kata adalah rangkaian huruf yang mengandung arti. Mungkin yang telah belajar di bahasa Indonesia ya, ini dibahas secara lebih dalam, tapi kita akan mengupas sedikit. Jadi unsur terkecilnya itu adalah kata ya. Kata ini adalah rangkaian huruf yang mengandung arti. Kalau tidak mengandung arti ya itu bukan kata ya. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa yang mengandung arti. Kalau kata tadi adalah rangkaian dari huruf, kalau kalimat adalah rangkaian atau kumpulan dari kata-kata. Tetapi nanti ini tersusun dengan rapi ya, nanti dengan aturan tata bahasa, dan lainnya adalah mengandung arti ya. Ini adalah pengertian dari kata dan kalimat. Next. Nah, sebelum kita untuk mengetahui tadi pengertian dari pernyataan atau proposisi, bisa dilihat di layar. Jadi kalimat berikut mana yang merupakan pernyataan atau proposisi? Ada 3 dan 6 ya, 6 kalimat ini. Nah, kalimat itu tidak harus bentuknya adalah kata, bisa bentuk seperti ini di atas ini. Nah, ini bisa merupakan sebuah kalimat ya, tapi kalimat matematika. Dan saja 4 dikurangi 7 sama dengan adalah 3.
ya. Yang berikutnya adalah Dudung lebih tua dari Dadang. Yang ketiga atau C, siapa nama bapak? Yang D, 2/3 lebih besar dari 3/4. Yang E, ambilkan jeruk itu. Ya, yang berikutnya Jakarta ada di Kalimantan. Nah, di sini ada 6 kalimat, ya, tapi dari 6 kalimat itu mana yang bisa disebutkan yang bisa dijadikan sebuah pernyataan atau posisi atau mana yang bukan. Nah, kita coba yang pertama dulu, 4 kurangi 7 sama dengan adalah 3. Kita lihat kira-kira kalau ini tuh bisa ditentukan kebenarannya atau tidak. 4 kurangi 7 kan harusnya berapa? Min 3 ya, ini ternyata 3. Berarti ini kan salah ya, dan itu pasti. Dudung lebih tua dari Dadang. Nah, ini Dudungnya orang mana, Dadangnya orang mana, ya kan? Kan kalau umpamanya di Indonesia nama Dudung banyak, Dadang juga banyak. Nah, ini untuk kebenarannya belum bisa ketahui. Jadinya, siapa nama bapakmu? Nah, ini kalimat apa namanya? Iya, betul, kalimat tanya. Dulunya 2/3 lebih besar dari 3/4. Nah, ini kira-kira benar nggak? Nah, coba dihitung ya. Ambilkan jeruk itu. Yang terakhir, Jakarta ada di Kalimantan. Benar nggak? Ada di Kalimantan. Tidak ya. Nah, dari ini nanti kita coba tarik berikutnya. Kira-kira pernyataan itu apa sih? Kalimatnya seperti apa? Nah, kita coba tarik. Ya. Jadi pernyataan atau proposisi tadi itu juga kita sebut dengan kalimat deklarasi. Pengertiannya adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah tetapi tidak kedua-duanya. Jadi benarnya pasti atau salahnya pasti tetapi tidak yang rancu. Wah, ini bisa benar bisa salah. Nah, itu kalau yang seperti itu bisa tidak bisa kita sebutkan menjadi sebuah pernyataan atau proposisi atau kalimat deklarasi. Sehingga otomatis dari pernyataan tadi itu ada 2 jenis ya. Jenis yang pertama adalah pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Nah, kita kembali ke contohnya tadi. Nah, kira-kira yang pernyataan yang mana? Oke. Nah, untuk yang ini, yang pernyataan saya akan kasih checklist ya. Contoh 4 kurangi 7 sama dengan 3. Benar atau salah? Jadi diketahui tidak kebenarannya? Bisa. Nah, ini kan salah kan, harusnya min 3. Berarti ini adalah pernyataan yang bernilai adalah salah, pernyataan salah ya, tapi ini bukan pernyataan. Dudung lebih tua dari Dadang. Nah, umpamanya kalau di suatu daerah A memang ada Dudung lebih tua dari Dadang, tetapi ternyata setelah pindah ke daerah lain ternyata beda, malah Dadang lebih tua dari Dudung ya, dan orangnya berbeda. Nah, ini kalau seperti ini berarti kan kebenarannya, benar salahnya belum bisa diketahui, bisa benar bisa salah, maka ini bukan pernyataan. Nah, siapa nama bapakmu? Bisa tidak kira-kira ditentukan benar salah? Tidak bisa, ini bukan pernyataan. View-nya 2/3 lebih besar dari 3/4. Nah, benar atau salahnya pasti diketahui ya. Kira-kira benar atau salah ini? 2/3 itu berarti 0,67 ya. 3/4 itu adalah 0,75. Jadi harusnya salah, ini kan misalnya kan 3/4 ya. Tapi ini pernyataan. Tapi pernyataannya apa? Yang salah. Jadi dua ini sama, pernyataannya salah. Maaf ya. Berikutnya ambilkan jeruk itu. Nah, ya kebenarannya bisa diketahui belum? Tidak bisa ya. Maka ini bukan pernyataan. Yang berikutnya, Jakarta ada di Kalimantan. Benar atau salah? Salah ya. Jakarta kan ada di Pulau Jawa ya. Kalimantan tidak ada Jakarta. Tapi berarti ini bisa disebutkan sebuah pernyataan, tapi ternyata adalah yang salah. Ini ya. Nah, jadi dari ke-6 kalimat ini yang merupakan sebuah pernyataan adalah yang kalimat A, kalimat B, dan kalimat F. Yang bukan pernyataan. Begitu ya. Jadi kita coba lihat lagi. Jadi yang namanya pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi pasti benar atau salah. Nah, maka bisa dibagi menjadi 2. Pernyataan atau proposisi itu ada 2 jenis, yaitu pernyataan benar ya, pernyataan salah. Nah, di contoh tadi adanya pernyataan salah semuanya ya, tidak masalah. Tapi kan yang namanya pernyataan. Itu ya.
Next. Nah, kalimat yang tidak termasuk pernyataan atau proposisi adalah ada kalimat perintah, ada pernyataan, keheranan, harapan. Nah, jadi kan ada pertanyaan sama perintah kalau nggak salah. Ini atau kalimat ini merupakan bukan masuk pernyataan atau proposisi. Karena apa? Karena tidak bisa diketahui kebenarannya. Benar atau salahnya itu saya tidak tahu. Maka kalimat-kalimat yang benar seperti ini langsung aja itu bukan sebuah pernyataan atau proposisi. Ya, next. Kalimat terbuka. Nah, ini terbuka. Nah, kalimat terbuka. Contohnya adalah 2x tambah 1 sama dengan 3. Yang 2, wanita yang di bawah itu adalah gemuk. Ya, pohon itu gemuk. Yang ketiga, x tambah 1 kurang dari 3. Yang keempat, Pekalongan berada di pulau X. Ini adalah semuanya kalimat terbuka. Nah, kira bisa diketahui tidak pengertiannya apa? Oh, kira-kira. Nah, tadi kan pada pernyataan itu kan intinya ada benar sama salah kan? Ini kira-kira semuanya bisa diketahui benar atau salahnya enggak? Yang pertama, 2x plus 1 sama dengan 3. Ini benar atau salah? Belum bisa kan? Nah, yang kedua, wanita yang ada di bawah pohon itu gemuk. Nah, kalau pohonnya banyak, ternyata semuanya ada wanita dan gemuk-gemuk. Nah, kita nggak tahu yang mananya. Nah, ini belum bisa juga. X tambah 1 kurang dari 3. Bisa diketahui benarnya? Belum. Pekalongan berada di pulau X. Belum tahu juga ya. Benarnya ini kalau X-nya itu memenuhi. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa simpulkan yang namanya kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa dinilai kebenarannya karena mengandung sebuah poinnya pada ini variabel atau perubahan gitu ya. Jadi kalau tadi kenapa variabelnya mana? Nah, contohnya adalah yang pertama 2x plus 1 sama 3. Jadi variabelnya yang x. Yang kedua, wanita yang berada di bawah pohon itu gemuk. Nah, wanita yang berada di pohon di bawah pohon ya, bukan di atas pohon ya. Wanita yang berada di bawah pohon itu gemuk. Nah, wanita yang mana ya? Ini juga ini variabelnya bisa wanitanya itu ya. Nah, wanita yang mana? Atau mungkin bisa juga pohon ya kan? Nah, nanti ada wanita di pohonnya yang apa? Ini bisa wujudnya ya. Ini variabelnya ini x. Ini juga ada x. Ingat variabel tidak harus x ya. Ini adalah huruf, karena itu bisa menjadi sebuah variabel. Cuma kalau di matematika kan variabel itu panggilannya x sama y ya, atau mungkin sama saja. Nah, jadi seperti itu. Pengertian dari kalimat terbuka adalah kalimat yang bisa dinilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau perubahan. Itu kalimat terbuka ya. Oke, next. Nah, ini kita akan sesuai dengan judul tadi di tampilan pertama kita akan membahas negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah negasi. Nah, mulai dari negasi itu adalah ingkaran, mengingkari ya lawannya. Jadi pengertiannya adalah pernyataan yang meniadakan yang ada dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa. Nah, pernyataannya dari di sini. Atau dengan di sini kata tidak atau juga kata bukan. Nanti tergantung enaknya pakai mana dengan ya, artinya sama dalam sebuah pernyataan. Sekali lagi dalam sebuah pernyataan. Oke ya, simbolnya seperti ini. Nah, ini simbol dari negatif. Oke. Contohnya, umpamanya ada sebuah pernyataan P, Pekalongan Kota Batik. Nah, kita bisa menulis negasinya. Pernyataannya P, kalau negasinya ini berarti adalah negasi dari pernyataan P. Maka Pekalongan Kota Batik lawannya atau kebalikannya itu adalah Pekalongan bukan Kota Batik. Kalau pakai tidak boleh enggak? Boleh, tapi kira-kira dengerin enak enggak? Pekalongan tidak Kota Batik. Kan enggak enak ya kita pakai. Atau bisa juga dengan adalah salah bahwa Pekalongan Kota Batik. Ini bisa juga seperti ini. Ya, ini adalah negasi. Lanjut kita ke yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi simbolnya ada seperti ini. Ya, ini konjungsi. Adalah pernyataan gabungan dari dua buah pernyataan dengan kata penghubung dan.
Jadi pernyataannya ada dua, dihubungkan. Kalau dengan konjungsi maka pakainya adalah dan. Ya, nah, simbolnya P. Selanjutnya adalah disjungsi. Nah, artinya simbolnya seperti kayak P ya. Nah, pengertiannya adalah pernyataan gabungan dari dua buah pernyataan dengan kata penghubung atau. Ya, ini ada seperti itu. Juga adalah implikasi. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Nah, adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung jika titik maka titik. Nah, titiknya ini diisi pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Nah, penghubungnya jika maka ini adalah implikasi. Terakhir adalah biimplikasi, simbolnya adalah seperti ini, pangannya di kanan kiri. Pengertiannya adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Nah, pernyataannya di awal sama di akhir, sama seperti konjungsi sama disjungsi. Ya, nah ini adalah tadi ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini adalah pengertian dan cara penggunaan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Belum kayaknya ya. Nah, biar lebih paham nanti kita akan ke contohnya. Nah, ini ada dua contoh. Nah, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama ini ada dua buah pernyataan P dan Q. Pernyataan P adalah pria itu tidak tinggi. Ini adalah pria itu tampan. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan pernyataan berikut dengan simbol logika. Nah, intinya adalah kita dasarnya ini. Nah, dari pernyataan ini nanti disuruh membuat pernyataan dari nomor 1 sampai 5 ini menjadi simbol matematika dengan simbol P sama Q-nya dan juga dengan tadi bisa konjungsi, disjungsi, dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita tulis lagi biar nggak salah apa, biar populer P sama Q-nya ditulis pria itu tidak tinggi, pria itu tampan. Nah, nomor 1, pria itu tampan dan tidak tinggi. Pria itu tampan itu kan adalah iya. Nah, makanya itu lulus I. Dan itu kan konjungsi ya, konjungsi simbolnya tidak tinggi ya. Pria itu tidak tinggi. Nah, kalau ada dua buah pernyataan di mana di sini objek ini sama kan nggak harus ditulis ya, yang berikutnya sebutnya tidak tinggi. Maka yang ini adalah pernyataan P. Nah, jadi pria itu tampan dan tidak tinggi, maka tulis simbol matematiknya Q. Ini konjungsi P. Nah, I dan P berdasarkan dengan yang diketahui P dan Q. Ini nomor 1. Next, nomor 2, pria itu tidak tampan atau tinggi. Nah, mulai dari ini, pria itu tidak tampan. Padahal di sini adanya pria itu tampan. Ada kata tidak, berarti kan negasi ya, atau lawannya dari Q, maka negasi. Atau ini adalah disjungsi, kata ini tinggi. Padahal P-nya yang ada adalah pria itu tidak tinggi. Kalau lawannya dari tidak tinggi berarti kan tinggi ya. Kalau lawannya dari P atau negasi P. Jadi pria itu tidak tampan atau tinggi. Simbol materialnya adalah negasi Q, disjungsi dengan negasi P. Gitu ya. Oke. Next, nomor 3, jika pria itu tinggi maka tidak tampan. Nah, ini maksudnya jika maka. Siapa masih ingat? Ini aplikasi. Pria itu tinggi. Nah, di sini adanya pria itu tidak tinggi. Jadi otomatis lawannya dari ini kan negasi P. Kalau jika maka kita pakai implikasi. Di sini ada tidak tampan. Padahal di sini adanya pria itu tampan. Jadi kan lawannya kan ada tidaknya, maka lawannya dari Q atau negasinya jadi negasi Q. Maka jika pria itu tinggi maka tidak tampan, itu dengan negasi P. Nah, ini implikasi negasi P, atau jika negasi P maka negasi Q. Jika negasi P maka ini jawabannya nomor 3. Nah, ini baru nomor 1 sama nomor 3. Padahal masih ada 2 lagi ya. Oke, kita langsung aja next. Yang nomor 4, pria itu tampan jika dan hanya jika P. Nah, jika dan hanya jika ini adalah simbol dari biimplikasi. Nah, yang intinya pria itu tampan, ini kan Q ya, terus Q aja. Terus tinggi, padahal di sini tidak tinggi, maka lawannya dari P dari negasi P. Jadi di sini Q jika dan hanya jika negasi P.
Ini jawaban nomor 4. Next, nomor 5, jika tidak benar bahwa pria itu tinggi. Nah, ini tidak benar bahwa itu kan tadi untuk negasi ya. Memberikan ini. Pria itu tinggi, di sini adanya pria itu tidak tinggi. Padahal lawannya dari ini kan. Maka negasi dari negasi P. Ya, tidak benarnya itu adalah negasi yang ini. Pria itu tinggi, itu berarti lawannya dari P, berarti negasi P. Ini bahasanya negasi dari negasi P. Ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Gimana? Dari 5 contoh tadi, apakah ada yang bingung? Nah, kalau yang bingung nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, jika itu bingungnya di mana, nanti kalau umpamanya di udah itu saya baca, kalau ada waktu luang akan juga saya jawab pertanyaan. Kita ke contoh yang selanjutnya. Yang kedua. Di sini ada pernyataan P sama Q. Kamu tidak cinta aku, artinya aku sayang kamu. Nah, dari dua pernyataan tadi, berdasarkan pernyataan di atas, buatlah simbol logika berikut adalah bentuk kalimat. Nah, kebalikannya dari contoh 1. Kalau tadi kan dari sebuah kalimat, pernyataan dibikin simbol. Nah, sekarang dari simbol disuruh jadi sebuah kalimat atau pernyataan. Nah, di sini ada P dan negasi P, negasi P atau Q, negasi dari negasi P, negasi P jika negasi dari jika P maka Q. Nah, ini negasi Q jika dan hanya jika negasi P. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu. Nomor 1, ini P dan negasi Q. P itu kan berarti yang atas ini kan. Kamu tidak cinta aku, itu saja kamu tidak cinta aku. Cari hanya sebuah kata. Konjungsi kan berarti dan. Oh ya, tidak harus dan ya, bisa aja tetapi. Kalau ada yang menemui tetapi itu juga konjungsi ya, tidak harus dan, itu pun konjungsi. Negasi Q, Q-nya aku sayang kamu, berarti lawannya, jadi aku tidak sayang kamu. Jadi P dan negasi Q menjadi kamu tidak cinta aku dan aku tidak cinta. Berdasarkan tadi. Next, yang nomor 2, negasi P dijungsi Q. Negasi P-nya kamu tidak cinta aku, lawannya berarti tidaknya hilang. Jadi kamu cinta aku. Dijungsi jadi atau Q, aku sayang kamu, tetap aku sayang kamu. Jadi negasi P dijungsi Q, kalimatnya atau pernyataannya menjadi kamu cinta aku atau aku sayang kamu. Itu ya. 1 dan 2. Next, nomor 3-nya negasi dari negasi P. Ini dia tidak benar bahwa ini adalah negasi yang depan ini. Negasi P-nya kan kamu tidak cinta aku, karena negasi tidaknya hilang. Kalau ada tidak dimunculkan, kalau ada malah dihilangkan. Jadinya kamu cinta aku. Jadi negasi dari negasi P tidak benar bahwa kamu cinta aku. Next, nomor 4, ini negasi dari pernyataan jika P, Q atau P implikasi dengan Q. Yang ini berarti tidak benar bahwa itu ya. Karena di sini adalah implikasi, maka jika maka poinnya di sini maka itu implikasi. B-nya ini berarti kamu tidak cinta aku, jadi kamu tidak cinta aku. Q-nya ini adalah aku sayang kamu, jadi ini aku sayang. Sudah kita pun. Jadi negasi dari pernyataan implikasi P-Q, maka tidak benar bahwa jika kamu tidak cinta aku, maka aku sayang kamu. Next, yang terakhir, negasi Q diimplikasi negasi P. Nah, negasi Q, ini Q-nya aku sayang kamu, jadi lawannya aku tidak sayang kamu. Dan ini diimplikasi jika dan hanya jika. Negasi P, P-nya adalah kamu tidak cinta aku, menjadi tidaknya hilang, kamu cinta aku. Jadi nomor 5, negasi P diimplikasi negasi Q diimplikasi dari negasi P, jadinya aku tidak sayang kamu jika dan hanya jika kamu cinta aku. Nah, sudah deh, itu contoh 1 dan 2 sudah. Ini silakan dipelajari dengan seksama. Kira-kira sama dia, kalau belum paham silahkan ditanya ya. Belum paham mungkin itulah start ulang saja dulu, jadi dipahami. Kalau benar belum bisa
Silahkan bisa tulis di kolom komentar kira-kira bagian. Insya Allah kalau ada saya waktu, ada peluang, coba saya jawab ya. Oke, materi sudah, contoh sudah, kurangnya apa? Ya, betul, kurangnya latihan. Karena contohnya 2, latihannya juga ada 2. Ya bikin kurang lebihnya tipenya sama, cuma saya bikin pertanyaan berbeda. Latihan 1 ada pernyataan bisa mati. Pernyataan B-nya Pekalongan Kota Batu. B-nya Pekalongan tidak ada di Jawa Tengah. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan pernyataan berikut dengan simbol logika. Yang pertama, Pekalongan bukan kota batik dan Pekalongan ada di Jawa Tengah. Yang kedua, Pekalongan ada di Jawa Tengah atau Pekalongan bukan kota batik. Ketiga, jika Pekalongan bukan kota batik, maka Pekalongan tidak ada di Jawa Tengah. Yang keempat, Pekalongan tidak ada di Jawa Tengah jika dan hanya jika Pekalongan bukan kota batik. Yang terakhir, tidak benar bahwa Pekalongan bukan kota batik. Ini baru yang latihan 1. Ada 1 latihan lagi. Nah, kemudian diketahui pernyataan B dan Q, di mana B-nya mahasiswa itu pandai, Q-nya jas alma mater kampus berwarna biru. Pada pernyataan di atas, buatlah simbol logika berikut ke dalam bentuk kalimat. Yang pertama, negasi B konjungsi Q. Yang kedua, negasi Q disjungsi B. Yang ketiga adalah negasi dari negasi Q. Yang keempat, negasi dari P implikasi negasi Q. Yang terakhir, negasi P diimplikasi Q. Nah, tipenya sama dengan contohnya. Silahkan coba dibuka lagi ya, pokoknya gitu dikerjakan ya. Kalau umpamanya memperhatikan ini benar, insya Allah hasilnya. Nah, ya. Oke, mungkin kalau kesan latihan biasanya udah selesai ya. Jadi kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Pada materi lanjutan dari UTBK Informatika. Penting ini paham dulu, karena kalau ini belum paham, malah lanjut ke materi selanjutnya nanti akan kesulitan. Karena matematika itu ya ibaratnya kayak membangun rumah, fondasi dulu, nanti baru bikin apa aja dan sebagainya. Kalau materi sebelumnya itu belum paham, nanti tidak bisa membuat materi selanjutnya karena saling berhubung. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya yang telah mau mampir ya untuk mempelajari materi saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan paham dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Saya Andri, saya Eko Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.